proyeksi dan perpotongan pada gambar teknik. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita kan telah belajar tentang alat potong pada mesin jepit kan. Nah, kita akan ke belakang lagi, kita akan belajar proyeksi dan perpotongan. Nah, sebelum kita memulai materi pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dan berdoa menurut kepercayaan dari kita masing-masing. Berdoa mulai. Nah, tadi belum Bapak absen ya? Belum, Pak. Bapak prosesi dulu. Baik. Alvito, Aki Zamarit, dan untuk kan? Baik. Ini yang tidak masuk Alvito. Ya. Proyeksi dan perpotongan. Kenapa kita belajar tentang ini? Karena untuk dalam membuat sebelum kita mengeksekusi sebuah job sheet, kita harus membuat gambarnya gambar tekniknya terlebih dahulu. Dan pada gambar teknik tersebut ada perpotongan dan proyeksi. Proyeksi ini kita tidak bisa melihat, karena pada proyeksi kita tidak bisa melihat sebuah tampilan gambar dalam satu sisi saja. Pastinya kita akan melihat dari sisi depan, samping, dan kiri. Nah, untuk perpotongan sendiri pada gambar teknik, pastinya kan terkadang kita tidak bisa melihat satu komponen itu tidak jelas atau bagian tidak jelas. Maka dari itu kita akan membuat perpotongan. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, tujuan pembelajaran pada materi ini adalah kalian dapat memahami konsep dasar proyeksi gambar teknik dan perpotongan dalam menggambar. Selanjutnya mengetahui tentang jenis-jenis proyeksi dan macam-macam perpotongan. Pengertian dari proyeksi gambar teknik sendiri yaitu benda nyata perhelaan yang dikemas atau digambar dengan garis-garis pandangan pengamat terhadap suatu bidang data atau bidang gambar tersebut. Proyeksi juga berfungsi untuk menampilkan wujud benda dalam bentuk gambar yang diinginkan. Setiap gambar teknik pasti diberi simbol pengerjaan, yaitu simbol proyeksi. Nah, untuk perpotongan sendiri, representasi visual dari hasil pertemuan atau pemotongan antara dua atau lebih bentuk geometris dalam satu gambar. Nah, jenis gambar proyeksi gambar sendiri itu ada dua, yaitu proyeksi vektorial dan proyeksi ortogonal. Proyeksi vektorial adalah cara menampilkan gambar suatu benda yang mendekati bentuk dan ukuran sebenarnya secara 3 dimensi dengan satu arah pandangan atau benda. Dan proyeksi ortogonal sendiri yaitu proyeksi gambar yang bidang proyeksinya memiliki sudut tegak lurus terhadap proyektornya. Nah, pada proyeksi vektorial sendiri ada 6 jenis, yaitu yang pertama adalah akselometri, isometri, dimetri, trimetri, dan proyeksi miring dan proyeksi perspektif. Untuk proyeksi ortogonal sendiri ini sangat familiar sekali, yaitu proyeksi Eropa. Nah, pada proyeksi Eropa sendiri merupakan jenis proyeksi ortogonal, disebut juga proyeksi sudut pertama atau proyeksi kuadran 1. Proyeksi Eropa merupakan proyeksi yang letaknya terbalik dengan arah pandangannya. Selanjutnya adalah proyeksi Amerika. Proyeksi Amerika disebut juga proyeksi kuadran 3 atau proyeksi sudut ketiga. Proyeksi perbedaan istilah bergantung dari
pemahaman setiap orang. Proyeksi Amerika merupakan proyeksi yang bidangnya sama dengan arah pandangnya. Jadi Bapak benar ya? Ya, Pak. Ya. Pada proyeksi Eropa itu sama sebenarnya. Kita membuat kuadran yang jadi pandangan benda dari atas itu diletakkan di bawah. Jadi bagian sini adalah benda dari atas, dan benda dari depan diletakkan di pada kuadran 2, dan benda dari arah kiri ini diletakkan di samping kanan pada kuadran 1. Ini adalah proyeksi Eropa. Dan pada proyeksi Amerika pandangan benda yang dari atas ini diletakkan dari atas, jadi pada kuadran 2, dan pandangan benda dari depan diletakkan di bawah pada kuadran 3, dan benda dari kanan diletakkan di kuadran 4 atau bawah kanan. Nah, ini adalah proyeksi Amerika. Nah, selanjutnya adalah macam-macam potongan. Potongan sendiri dibagi 2, yaitu potongan dalam satu bidang dan potongan lebih dari satu bidang. Potongan dalam satu bidang ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu potongan oleh bidang potong melalui garis sumbu dasar. Yang kedua adalah potongan yang tidak melalui sumbu dasar. Dan potongan lebih dari satu bidang ini dibagi menjadi 3, yaitu potongan loncat, potongan oleh 2 bidang berpotongan, potongan pada bidang berpotongan. Nah, selanjutnya adalah arsiran. Arsiran sendiri adalah garis arsir yang digunakan untuk membedakan gambar potong dan gambar pandangan. Pemilihan yang digunakan adalah 45 derajat terhadap garis sumbu atau terhadap garis. Nah, macam-macam arsiran sendiri itu ada arsiran searah, arsiran miring, arsiran sesuai kontur, dan arsiran bebas. Artinya adalah simbol gambar. Simbol gambar sendiri adalah representasi grafis atau notasi khusus yang digunakan dalam gambar teknis untuk menyampaikan informasi tentang desain. Nah, simbol gambar sendiri seperti berikut yang ada di layar. Diameter, radius, bilangan, radius bola, dan diameter bola. Nah, pada materi Bapak cukupkan. Selanjutnya Bapak akan beri tugas rumah. Itu tugas rumahnya adalah membuat gambar kerja dari salah satu menu kaki, bisa dipilih mur dan baut, poros dan gigi, mulai dan pada layar. Materi pada pertemuan pagi hari ini Bapak cukupkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.